Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariski Aditya dengan NIM 1603194067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang saya kerjakan, yaitu perancangan baru Yogyakarta Creative Hub dengan pendekatan lokalitas. Yang pertama ada latar belakang, yaitu pesatnya pertumbuhan di sektor industri kreatif di Yogyakarta, tetapi belum tersedianya ruang interior yang menunjang kegiatan industri kreatif di Yogyakarta. Dan yang kedua, membuat sebuah ruang interior yang bisa mencerminkan lokalitas dari daerah Yogyakarta sendiri. Lalu berikutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, ada pesatnya pertumbuhan industri kreatif di Yogyakarta, tetapi belum adanya sebuah ruang interior yang menunjang kegiatan industri kreatif di Yogyakarta sendiri. Berikutnya ada beberapa kreatif hub yang masih kurang dalam fasilitas yang bersifat edukatif yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Yang ketiga, masih sedikitnya kreatif hub yang belum memaksimalkan potensi pada daerah masing-masing. Dan yang terakhir, visualisasi beberapa ruangan pada objek studi banding masih kurang mencerminkan kekhasan dari daerah tempat kreatif hub tersebut. Lalu berikutnya ada tujuan dan sasaran. Yang pertama yaitu tujuan perancangan Yogyakarta Creative Hub, yaitu menciptakan sebuah rancangan ruang interior guna menunjang kegiatan industri kreatif di Yogyakarta yang memiliki karakter yang mencerminkan dari Yogyakarta dan industri kreatifnya. Untuk sasarannya sendiri, yang pertama ada menciptakan sebuah ruangan interior guna menunjang kegiatan industri kreatif di Yogyakarta. Yang kedua, menciptakan sebuah ruang interior yang bisa digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang industri kreatif di Yogyakarta sendiri. Yang ketiga, mengangkat potensi dari Yogyakarta sendiri yang diterapkan pada perancangan sebuah kreatif hub. Dan yang terakhir, membuat sebuah visualisasi desain dari Yogyakarta Creative Hub yang mencerminkan kekhasan dari Yogyakarta itu sendiri. Lalu berikutnya ada batasan perancangan. Yogyakarta Creative Hub berlokasi di Jalan Ring Road Utara, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki luas site sebesar 16.278 meter persegi dan luas bangunan sekitar 13.000 meter persegi. Perancangan ini dibatasi pada luasan 800 meter persegi hingga 1.000 meter persegi dengan pemilihan area sebagai berikut. Yang pertama ada lobby, lalu ada co-working space, galeri atau ruang pamer, lalu kafe, ruang komunal, ruang subsektor industri kreatif pria, lalu subsektor industri kreatif seni rupa, dan yang terakhir ada subsektor industri kreatif fashion. Berikutnya ada metode perancangan, yaitu perancangan baru Yogyakarta Creative Hub dengan pendekatan lokalitas, lalu ada latar belakang, lalu mengumpulkan data primer dan sekunder, lalu menganalisa data, lalu membuat tujuan perancangan, lalu melakukan pengolahan data, dan output perancangan pada perancangan baru Yogyakarta Creative Hub dengan pendekatan lokalitas, yaitu ada presentasi dan gambar kerja. Lalu berikutnya ada literatur dan standarisasi. Yang pertama, untuk definisi dari Creative Hub sendiri, yaitu adalah sebuah frasa dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pusat kreatif. Creative Hub merupakan sebuah wadah yang memberikan fasilitas penggunanya untuk kegiatan-kegiatan di bidang kreatif untuk menciptakan interaksi antar individu di dalamnya. Lalu untuk kategorinya sendiri, berdasarkan jenis, Creative Hub dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada studio, lalu ada center, lalu ada network, lalu ada cluster, lalu ada online platform, dan yang terakhir ada alternatif. Untuk pembagian berdasarkan aktivitas yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada creative space, lalu ada co-working space, dan yang terakhir ada maker space. Untuk standarisasi yang saya gunakan yaitu ada standarisasi maker space sendiri, yaitu ada studio tanah liat, studio seni lukis, dan yang terakhir studio fashion. Dan untuk standarisasi creative space sendiri yang saya gunakan yaitu standarisasi ruang pamer atau galeri. Lalu untuk studi banding yang pertama ada Bandung Creative Hub. Bandung Creative Hub berlokasi di Jalan Laswi nomor 7, Kaca Piring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
diresmikan pada 28 Desember tahun 2017 oleh Wali Kota Bandung saat itu, Ridwan Kamil, yang juga merupakan arsitek dari Bandung Creative Hub itu sendiri. Memiliki luas bangunan sekitar 5.400 meter persegi dan terdiri dari 6 lantai, yaitu basement, 5 lantai, dan rooftop. Lalu potensi yang bisa diambil dari Bandung Creative Hub sendiri yaitu pada beberapa ruangan dari Bandung Creative Hub sendiri masih kurang mencerminkan lokalitas dari kota Bandung itu sendiri yang diaplikasikan secara visual. Lalu untuk studi banding kedua ada Sleman Creative Space. Sleman Creative Space berlokasi di Jalan Anggajaya 3 nomor 5761 Gejayan, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terbentuknya Sleman Creative Space sendiri diinisiasi oleh komunitas Jogja Creative Society yang biasa membantu Pemkab Sleman sendiri dalam penilaian mandiri Kota Kreatif Kabupaten Indonesia atau PMK 3I. Untuk potensi yang bisa diambil dari Sleman Creative Space sendiri yaitu yang pertama, kurang diangkatnya potensi industri kreatif pada daerah Sleman sendiri, karena Sleman Creative Space hanya mengangkat satu subsektor industri kreatif saja, yaitu subsektor film, animasi, dan video. Yang kedua, kurang dimunculkannya unsur lokalitas secara visualisasinya di Sleman Creative Space sendiri. Lalu untuk deskripsi proyek, yaitu Yogyakarta Creative Hub sendiri berlokasi di Jalan Ring Road Utara, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki luas kurang lebih 15.000 meter persegi. Bangunan ini terletak di Jalan Ring Road Utara yang merupakan jalanan yang cukup sibuk dengan aksesibilitas yang tinggi dan memiliki view to sight yang baik. Lokasi bangunan berada dekat dengan fasilitas pelayanan umum dan permukiman warga. Dan di sini bisa kita lihat batasan-batasan pada site yang berada di dekat lokasi Yogyakarta Creative Hub sendiri. Yaitu yang pertama ada Yogyakarta Creative Hub sendiri yang ditandai dengan nomor 1. Lalu nomor 2 adalah lahan kosong, nomor 3 adalah lahan kosong, nomor 4 yaitu permukiman warga, dan nomor 5 permukiman warga, dan nomor 6 lahan kosong, nomor 7 SPBU Ring Road Utara, nomor 8 permukiman, nomor 9 PT Sumber Pangan Gisindo, dan nomor 10 yang terakhir adalah Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk analisis site sendiri, yang pertama ada analisis tentang matahari. Bagian depan bangunan menghadap ke arah selatan, membuat bagian depan bangunan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Site tidak mengalami pembayangan yang cukup signifikan dari bangunan yang berada di sekitarnya. Sisi timur dan barat bangunan akan terpapar sinar matahari secara langsung. Lalu yang berikutnya ada analisis tentang udara sendiri, yang itu lokasi site yang berupa lahan terbuka berpotensi menerima angin dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, potensi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai penghawaan alami dengan bukaan-bukaan pada objek perancangan agar udara bisa masuk ke dalam bangunan. Lalu berikutnya ada sirkulasi. Lokasi site berada di tepi Jalan Ring Road Utara dan mudah diakses menggunakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Kondisi di sekitar site cenderung ramai lancar. Dan yang terakhir ada analisis tentang kebisingan. Intensitas kebisingan tertinggi terdapat pada ruas Jalan Ring Road Utara yang memiliki intensitas yang cukup tinggi, terletak pada arah utara bangunan. Kebisingan berasal dari lalu lintas pada jalan tersebut. Kebisingan dari arah timur memiliki intensitas yang rendah karena berasal dari jalan lingkungan menuju permukiman yang tidak menimbulkan kebisingan yang signifikan yang akan berpengaruh pada bangunan. Lalu berikutnya ada pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan yaitu adalah pendekatan lokalitas. Lokalitas sebagai bagian dari tradisi manusia yang berlaku secara turun-temurun dan mempunyai kaidah berupa pemikiran, falsafah hidup, sistem sosial, nilai sosial, politik, ekonomi, religi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Lokalitas sendiri mencerminkan bagaimana masyarakat lokal yang ada, bahkan lingkungan yang terbangun menggambarkan perilaku penghuninya. Lalu untuk konsepnya sendiri saya mengambil locality in diversity.
Yogyakarta sendiri terkenal dengan julukan kota pelajar. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dari banyaknya perguruan tinggi di Yogyakarta sendiri, maka banyak juga anak muda dari penjuru Indonesia yang merantau ke Yogyakarta sendiri untuk menimba ilmu di kota pelajar tersebut. Selain itu, para mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini juga sudah membaur satu sama lain dengan masyarakat asli Yogyakarta itu sendiri, sehingga terciptalah konsep locality in diversity. Karena banyaknya potensi sumber daya manusia yang berusia muda, maka potensi industri kreatif pada Yogyakarta sendiri cukup tinggi. Banyaknya komunitas kreatif di Yogyakarta juga menjadi salah satu faktor tingginya potensi industri kreatif di Yogyakarta sendiri. Lalu berikutnya ada studi presiden. Saya mengambil studi presiden yaitu Heterospace di kota Solo. Secara tampilan visual, Heterospace Solo mengusung konsep lokalitas yang dibalut dengan unsur kontemporer. Hal itu bisa dilihat dari bentuk dan warna dari bangunannya yang menyerupai bangunan khas keraton di daerah Jawa, dan juga dipadukan unsur kekinian yang terlihat dari lukisan-lukisan mural yang terdapat pada dinding interior dari Heterospace Solo itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.